Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Retno Sawitri, kelas A28 NIM 22811311352. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tata cara haji dan umroh, dua ibadah penting dalam Islam yang penuh dengan makna spiritualitas. Mari kita eksplorasi kedua ibadah ini secara mendalam agar kita bisa memahami keutamaan dan langkah-langkah yang perlu diambil. Mari kita mulai dengan haji terlebih dahulu. Haji adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu, minimal sekali seumur hidup. Pelaksanaan haji dilakukan pada bulan Zulhijjah dengan tanggal-tanggal penting seperti hari Tarwiyah pada 8 Zulhijjah dan Arafah pada 9 Zulhijjah. Haji memiliki banyak keutamaan, diantaranya adalah penghapus dosa-dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian pelaksanaan haji dimulai dengan niat melaksanakan haji dan mengenakan pakaian ihram. Pakaian ihram ini simbol kesetaraan dan ketulusan hati. Setelah itu, jemaah akan menuju Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan cara tertentu. Tawaf ini dilakukan dengan sikap hormat dan khusyuk, mengingat bahwa kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tawaf, jemaah akan berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan puncak dari ibadah haji. Di Arafah, jemaah melakukan doa dan bermunajat dengan penuh keikhlasan. Banyak yang mengatakan waktu di Arafah adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kita sebaiknya memanfaatkan momen ini untuk memohon ampunan dan kebaikan. Malam harinya, jemaah bermalam di Musdalifah. Di sini, mereka mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumroh keesokan harinya. Proses ini bukan hanya ibadah, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan persatuan dalam komunitas muslim. Keesokan harinya, jamaah melontar jumroh Aqabah sebagai simbol pengorbanan. Proses ini diikuti dengan berkorban hewan yang merupakan sunnah dan menambahkan nilai spiritual dalam ibadah haji. Setelah itu, jemaah melakukan taksir atau tahallul, yaitu memotong rambut sebagai tanda bahwa mereka telah keluar dari ihram dan menyelesaikan sebagian besar ritual haji. Tahap terakhir dari haji adalah tawaf ifadah, yang menandakan bahwa jemaah telah menyelesaikan ibadah haji mereka. Haji bukan sekadar seremonial, tetapi penuh dengan makna spiritual yang mendalam yang bisa memperkuat keimanan kita. Selanjutnya, kita beralih ke umroh. Umroh adalah ibadah sunnah dan bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Meskipun tidak wajib, umroh memiliki banyak keutamaan, terutama keberkahan dan penghapusan dosa. Umroh dianggap sebagai haji kecil dan tetap memerlukan niat dan ihram. Seperti halnya haji, umroh juga dimulai dengan niat dan mengenakan ihram. Setelah tiba di Mekah, jemaah langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam setiap putaran, jemaah dianjurkan untuk berdoa dan berzikir, memperkuat hubungan spiritual mereka. Setelah tawaf, proses berikutnya adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i ini merupakan pengingat perjuangan Hajar, ibu Nabi Ismail, dan merupakan simbol ketekunan dan harapan. Sebagai penutup dari umroh, jemaah akan memotong rambut baik dengan taksir, yaitu memotong sebagian, atau mencukur, yaitu memotong semua sebagai tanda penyelesaian ibadah umroh. Sebagai kesimpulan, haji dan umroh adalah dua ibadah yang sangat berharga dan membawa banyak keberkahan. Keduanya tidak hanya tentang melakukan ritual, tetapi juga tentang pelajaran spiritual yang mendalam. Ibadah ini mengajarkan kita tentang kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi tata cara ibadah haji dan umroh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.